Orang yang tidak ada pegawai di sini, coba dipanggil satu-satu. Kalau perlu kita datang ke rumahnya. Saya tidak lama di sana, dipromosikanlah saya menjadi Karutan Sabang. Bapak Lanti alhamdulillah, tidak Bapak Lanti alhamdulillah saya katakan. Saya tidak ada urusan dalam jabatan. Kalau ada kepercayaan ya saya jalanin. Enggak dilantik pun enggak ada masalah. Saya balik ke sana. 180 orang lari dari lapas itu secara berjamaah. Maka tumbanglah kalapas dalam sekejap. Saya tidak menggunakan manajemen yang bersifat kekerasan. Itu buat pendekatan hati. Dengan pendekatan hati inilah orang bisa ini. Orang yang tidak pernah ada dikunjungi, ada pejabat yang mengunjungi, mengetuk hati, memanusiakan manusia, maka orang pasti akan memberikan tahu apa yang terjadi di dalam. Masuk ke Maluku Utara ini sama kayak masuk di negeri sendiri. Tapi apabila kita berpikir yang enggak menjadi stres, hingga kerja pun akan menjadi tidak bagus. Bolang-oleng lah di tengah laut, saya takut juga itu. Sampai dari Kalimati itu Pak. Makanya itu. Halo Tribuner, saya Galmira dan Anda sedang menyaksikan podcast program Gebrakan Sang Pemimpin Tribun Ternate. Dan untuk episode kali ini Tribuner, saya berkesempatan untuk mengobrol dengan Kepala Kantor Wilayah di Jenpas Maluku Utara atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Maluku Utara, Pak Said Mohdar. Apa kabar Pak? Kabar baik. Alhamdulillah Pak Said, terima kasih banyak sudah datang dan berkunjung ke studio Tribun Ternate Pak Said. Kami juga sangat berterima kasih dengan undangan ini, sehingga bisa Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang baru ini bisa teroperasi kepada masyarakat. Iya, betul sekali Pak. Jadi Tribuners, tentu saja pada episode kali ini kita akan ngobrol banyak nih dengan Pak Said mengenai dengan profil riwayat pendidikan, perjalanan karirnya Pak Said Mohdar, dan juga tentunya mengenai Kanwil Ditjenpas Maluku Utara Pak Said. Jadi mungkin untuk mengawali obrolan kita Pak Said, kita ngobrol sedikit, kita berkenalan dulu dengan Pak Said. Ini lahir di mana, terus riwayat pendidikannya seperti apa, perjalanan karirnya Pak Said sampai akhirnya sekarang menjabat sebagai Kakanwil Ditjenpas Maluku Utara. Pak Said, silakan. Yang pertama, saya pada tahun 1994 saya ikut testing. Pada saat itu saya juga sebagai pengurus di PBHMI di Jakarta. Begitu itu saya kan pulang ke Aceh pada saat itu. Ada dibuka penerimaan pada saat itu Departemen Kehakiman. Dan aku dulu belum Kementerian Hukum dan HAM. Masih itu saya masuk pekerjaan pada saat itu dengan ijazah sarjana. Saya masuk, ada penerimaan di sana, diterima 3 orang untuk sarjana. Pada saat itu, setelah itu saya lulus. Saya ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Lotsmawe. Pada saat itu belum 2A, masih 2B. Itu saya ditempatkan di sana. Saya bekerja sebagai, yang pertama adalah sebagai penjagaan. Ditempatkan juga sebagai juru di penjagaan. Di penjagaan ada 2 tahun. Setelah itu saya dengan bekerja baik, melaksanakan tugas, loyal terhadap pimpinan, dan bekerja apa yang diperintah dan kita laksanakan dengan baik, maka dengan kayak gitu ada bonusnya. Saya dikasihkan jabatan yang pertama adalah di bidang pelaporan. Setelah itu tidak lama saya mendapatkan terjadinya perubahan. Saya pada saat itu konflik di Aceh, terjadi konflikan sehingga banyak KPLP, banyak para pejabat yang di luar meninggalkan tempat. Pada saat itu saya menjabatlah sebagai KPLP. Itu ada 4 tahun. 4 tahun berjalan di sana. Juga dengan merangkap saya pada saat itu terjadi perubahan eselon. Dari lapas kelas 2B menjadi lapas kelas 2A. Sehingga pada saat itu ada kelowongan di bidang kasih kegiatan kerja. Maka pada saat itu saya mendapatlah menjadilah sebagai pejabat di kasih kegiatan kerja. Di kasih kegiatan kerja itulah kita banyak membuat pekerjaan-pekerjaan, bekerjasama, berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait. Dan pada saat itu kita telah mampu menciptakan Bingker dengan bagus. Maka pada saat itulah saya ada berjalan, memang dikasih saya lama. Di sana ada 16 tahun. Perjalanan saya itu memang lambat. Itu 16 tahun di Lotsmawe sana.
masa konflik itu. Setelah itu masuklah Pak Kakanwil Aceh Darmin mantas ke lapas saya. Pada saat itu saya dipanggil ke Kanwil, dia tanya, Said, kamu apa mau menjadikan pegawai abadi? Kamu diangkat di sana, pensiun di sana. Saya bilang kalau saya dipercaya, saya sebagai pekerja, saya dimanapun ditempatkan saya siap. Saya bilang, nanti kamu pulang ke sana, ambilkan DRP-mu, bawa ke sini. Setelah itu saya ditempatkan menjadi Karubasan, rumah penyimpanan benda sita negara. Setelah itu SK keluar, sebelum SK keluar saya dipanggil. Dia bilang sama dia, saya tidak tahu kemana arahnya. Dia bilang begini, saya tempatkan kamu di sini adalah tempat ampas penyakit. Dia bilang sama Pak Kanwil, ini adalah buangan-buangan. Orang yang buangan dari lapas, orang yang buangannya ditempatkan di sana. Dan di sana itu adalah pegawainya tidak memakai baju dinas, tidak ini. Bahwa saya tempatkan kamu di sana supaya bagaimana itu bisa kamu laksanakan, mendisiplinkan aja dari uniformnya, dari pakaiannya, sudah sangat berhasil. Begitu saya masuk malam pertama, setelah saya datang SK, saya masuk malam pertama di sana saya melihat pegawai tidak ada. Pintunya dikunci dari luar, orang tidak ada satupun di dalam. Habis itu saya telepon kasih pengelolaan dan pengamanan. Saya telepon Pak Indra, ini kenapa orangnya tidak ada pegawai di sini? Coba dipanggil satu-satu. Kalau perlu kita datang ke rumahnya, kan kita panggil datang dengan selanali, sandal jepit, dia pergi ke kantor dengan entengnya. Habis itu saya katakan sama beliau bahwa kenapa Rubasan ini tidak terpandang, kenapa bisa kantor ini tidak dihargai orang. Pada dasarnya kita tidak menghargai diri sendiri. Kenapa bajunya tidak ada baju dinas? Saya bilang ini, kalau kalian tidak memiliki baju dinas, coba besok pagi jahit aja di mana yang kalian senang, nanti laporkan sama saya. Yang penting kita sudah ada baju dinas. Maka mulai besok mulailah ada muncul baju dinas satu persatu, dan saya mengumpulkan itu seluruh pegawai, saya berikan arahan, saya berikan ini, sehingga kita duduk bersama membangun kebersamaan, membangun kekompakan. Insya Allah dalam jangka 3 bulan sudah selesai. Rubasan itu menjadi Rubasan yang asri, menjadi Rubasan ini. Kami bekerja sama bersama-sama. Dalam bekerja itu saya katakan karena di sana kearifan lokalnya sama kayak di Maluku ini, orang Aceh, orang banyak kenduri, banyak makan-makan sambilan kita duduk. Maka saya membuat pola itu. Pola dengan itu kita makan bersama, kita masak bersama dengan senior yang ada di sana. Sehingga cat rutan itu, karena kami tidak memiliki napi di Rubasan, itu yang ngecatnya adalah regu penjagaan pagi, penjagaan malam, itu semua ngecat. Dan pada saat itu juga saya ada rezeki kan, baru itu saya bisa membuat Rubasan menjadi bagus. Sehingga saya tidak lama di sana, dipromosikanlah saya menjadi Karutan Sabang. Nah, di Sabang saya juga tidak lama di sana. Saya di sana berkolaborasi. Saya begitu saya lihat rutannya masih dengan kayu, rutan kayu setengah, maka pada saat itu sebelum saya serah terima ada lari orang 7 orang. Itu di saat mau terjadi penyerahan jabatan, itu ada lari 7 orang. Maka saya katakanlah di sana dengan pegawai, kita jangan membawakan pulau. Inilah kejadian, kenapa bisa? Karena kelalaian. Dan dengan yang kayak gitu, maka saya pada saat itu bisa berkolaborasi dengan Pemda, bersinergi dengan Prokopimda, dengan apa-apa lainnya. Dalam jangka sekejap itu dari kayu bisa menjadi beton. Itu dibantu sama Pak Kapolres pada saat itu 400 sak semen. Dibantukan sama Pak Dandim pada 100 sak semen. Dibantukan sama orang-orang lain, dan ada anggaran yang ada di sana 72 juta anggaran pemeliharaan. Maka dengan napi yang bekerja, kita bisa menyulapkan itu semua menjadi dari lapas yang jelek menjadi lapas bagus, menjadi rutan yang bagus. Maka pada saat itu saya tidak lama di sana.
9 bulan saya dipromosikan. Promosikan kembali. Itulah menjadi sejarah saya. Pada saat saya dipromosikan untuk itu, saya tidak mau dilantik sama Pak Kakanwil karena dianggap saya ada penerobosan jabatan. Pada saat saya tidak ada, karena kita ini bekerja saja. Maka di saat saya ditanya, kalau saya tidak lantik, kamu bagaimana? Bapak lantik alhamdulillah, tidak Bapak lantik alhamdulillah, saya katakan. Karena jabatan ini amanah Pak, saya bilang itu. Saya kalau masalah rame bukan saya, yang rame orang. Saya kalau tidak dilantik, tidak jadi Karutan Janto, berarti saya jadi Karutan Sabang. Yang rame orang Pak, saya bilang. Saya tidak ada urusan dalam jabatan. Kalau ada kepercayaan ya saya jalanin. Enggak dilantik pun enggak ada masalah. Saya balik ke sana. Apalagi saya di sana kerja sama dengan Pemda bagus, kerja dengan lingkungan juga bagus. Itulah yang kita lakukan. Maka lapas itu menjadi itu, dan saya juga dilantik menjadilah lapas rutan di tengah-tengah pergunungan. Dari laut saya menuju ke pergunungan. Di mana? Di Jantau. Lapas rutan kelas 2B Jantau. Jantau itu di Jantau di Aceh Besar. Aceh Besar. Itu di atas di sana. Maka saya melihat di sana juga ada lahan-lahan yang kosong yang memiliki punya Pemda, punya di sini. Maka kami berkolaborasi, bekerja sama dengan, pada saat itu kita bekerja sama dengan militer. Karena kan pada saat itu habis perjanjian MOU, kan ada kerjasama dengan militer tentang pembuatan pencetakan sawah. Maka kita juga ada lahan di sana, ada 32 hektar sawah. Nah di sana kita bekerja sama, menjadilah ladang-ladang produktif yang kita lakukan, sehingga pada saat itu kita viral. Kita bisa menghasilkan semangka. Tahun berapa Pak Said? Tahun 2009, 2010 lah. 2010 pada saat itu saya sudah pindah dari sana. Itulah yang kita buat. Kita tanamkan rambutan, ada 900 rambutan kiri kanan lapas, turun dari Polres sana dengan anak binaan. Yang kita lakukan, mudah-mudahan sampai turunlah tim dari Jakarta. Saya di sana ada 4 tahun 6 bulan 14 hari. Saya di rutan Jantau. Secara tiba-tiba saya ditunjuk, disuruh pilih jabatan pada saat itu oleh staf khusus kementerian. Pada saat itu Pak Nurdin dengan Pak Heru Tamtomo dikumpulkan di rutan saya, karena pada saat itu petik jagung sampai 38 ton. Maka pada saat itulah saya disuruh pilih jabatan dari Lampung sampai ke Aceh. Sampai dibilang sama Pak Heru Tamtomo, kau pilih aja rutan kelas 1 Medan, rutan kelas 1 Lampung, itu Kalianda, Bengkalis, pada saat itu sampai ke Bandar Lampung, sampai ke Lubuk Pakam. Tapi pada saat itu saya memilih yaitu lapas yang ada di Langsa, masih ada di Aceh. Sampai ditanya kenapa bodoh sekali. Itu dikatakan sama Pak Heru Tamtomo, kenapa bodoh sekali memilihnya Aceh gitu. Memilih masih di Aceh, kotor lagi lapasnya. Dengan itu saya bilang saya masih proses. Pertama istri juga di Pemda, yang kedua juga masih program anak di bidang tahfidz Quran. Saya bilang kalau saya pergi ke Lubuk Pakam, saya pergi ke Lampung, pergi kemana, saya tidak fokus kerjanya. Maka dengan tidak kefokusan kerja saya, nanti saya tidak aktif, sehingga kerja ini tidak perfect. Saya bilang, ya sudahlah, kalau begitu kamu di Langsa saja. Nah, tolonglah ini kalapas yang di sana di tempat yang baik. Itu bukan urusanmu, itu urusan saya. Tapi insya Allah juga beliau masuk ke Tulungagung. Pak Heri pada saat itu masuk ke Tulungagung, saya masuk ke situ secara tiba-tiba. Tapi saya juga di saat saya di Langsa itu, saya juga bisa bekerja sama, membangun jaringan, membangun segalanya, sehingga dari lapas jelek menjadi itu. Banyak bantuan-bantuan dari Pemda tiap-tiap tahun. Saya tidak mau menerima duit. Tapi misalnya tahun ini untuk membuat blog, untuk membuat dapur sehingga menjadi dapur higienis, nanti membuat klinik tahun ketiga, sehingga klinik kami pada saat itu telah paripurna menjadi yang pertama. Dan juga lapas Langsa pada saat itu setelah saya itu sudah kita menjadi PPJS. Di sini belum ada PPJS, dan ini kali kita rancangkan ke arah di sini di Maluku Utara nanti. Maka dari lapas yang kotor menjadi lapas yang asri, dan kita mendapatkan di tingkat kabupaten kota pada saat itu mendapat nomor 1 dalam segi kebersihan. Itu penataan taman, penataan segalanya.
Dari situlah saya lagi enak-enak duduk di Langsa, saya keluar SK ke lapas krusial, lapas yang ada di Banda Aceh, lapas kelas 2A Banda Aceh. Itu bisa lari orang dalam 1 bulan, tumbangnya ke lapas lari orang berjamaah sampai itu 180 orang lari dari lapas itu secara berjamaah, maka tumbanglah ke lapas dalam sekejap. Pada saat itu lapas itu orang nggak mau untuk menjadi kalapas di sana, rasa ketakutan, rasa ini. Tapi insya Allah saya di sana dengan Bismillah saya datang, saya membangun kebersamaan dulu, kekompakan terlebih dahulu. Itu saya insya Allah dalam jangka 3 bulan lebih itu orang yang berada di luar semuanya tidak ada lagi, menjadi tenang, menjadi teduh. Baru kita membangun kebersamaan, baru kita membangun karya-karya, ya kan? Baru kita bekerja sama dengan Baitul Mal, sehingga orang yang menjadi tamping-tamping itu ada gaji pada saat itu melalui Baitul Mal. Baitul Mal itu masuknya gaji kepada warga binaan itu kepada itu tabanas mereka, bukan ke kami, ke keluarga mereka. Itu kalau misalnya dia sebagai pengajar ada 750, bagi tamping ada 500 yang dibantu oleh Baitul Mal. Sehingga perjalanan itulah yang kita lakukan. Saya selama 3 tahun 2 hari kurang di lapas Banda Aceh. Lagi juga senang-senang yang di sana, kita juga sudah membangun lahan-lahan yang ada di luar itu menjadi lahan produktif, sehingga ada panen padi pada saat itu ada 4 ton lebih. Itu tahun yang kedua saya di sana. Tahun ketiga 2 hari kurang saya keluar menjadi Kadipas di Kalsel. Maka saya juga Kalimantan. Maka saya tidak itu. Ya juga saya bukan dari akademi, saya dari umum. Itulah kan mungkin dari perbuatan kebaikan tadi mendatangkan kebaikan. Itulah saya dipromosikan di Kalimantan. Juga kita di sana juga bisa bekerja sama juga dengan baik. Waktu saya di sana, saya juga lapas-lapas kayak lapas Banjarbaru, lapas Karang Intan yang dulunya 17 tahun, itu persoalan tanah, itu juga bisa kita selesaikan. Itu dengan Pak Bupati pada saat itu, juga dengan Pak Wahyu sebagai Kalapas, kami berinteraksi dengan Bupati. Insya Allah yang 17 tahun itu bisa selesai. Yang dulu yang tanah Pemda, bangunannya punya kementerian, tapi insya Allah sudah selesai. Inilah yang telah kita bangun di lapas di sana. Juga kita bekerja sama dengan Balangan, itu juga ada di sana adalah kabupaten baru yang pemekaran, dan itu di sana tambang, dan itu kekayaannya juga sangat hebat di sana. Kita ada bantuan dari Pak Bupati sehingga membuatlah lahan sampai tahun 2026 ini itu ada 19 miliar tuh kalau tidak salah. Itu saya itu telah dibangun, dan itu nanti itu lapas itu akan dibangun secara bertahap, mungkin 4 tahun sudah selesai, akan menjadi milik daripada cara pemasyarakatan. Inilah yang kita membangun sinergitas tadi. Itu di lapas Banjarbaru itu ada kan, karena di sana sudah lapasnya sudah berstandar, enggak kayak di lapas di sini. Dia di Beranggang itu ada lahan 2 hektar. Antara Beranggang pertama, Beranggang yang kedua itu menjadi lahan produktif, sehingga menjadi sentral buah sekarang ini. Saat ini sudah menjadi sentral buah. Waktu saya itu berangkat itu sudah kita tinggalkan itu. Kami dengan Pak Wayan sebagai kalapasnya berkolaborasi membangun, sehingga blok-blok yang dulunya blok A, blok B itu kan model-model jahiliyah lah boleh kita katakan. Maka kita menjadikan kemodernan. Kita membuat itu blok, misalnya blok Sri Kandi, apakah blok Era Kartini, atau blok ada Al-Banjari sebagai blok pesantren, misalnya blok Majapahit itu sebagai pemersatu bangsa. Kita itu mengedukasi. Dengan edukasi itulah melahirkan bagaimana itu lapas itu menjadi teduh, menjadi nyaman, dan menjadi asri, sehingga orang yang datang itu menjadi senang. Makanya saya di Maluku Utara ini saya sangat benci apabila melihat lapas-lapas kotor. Maka sekarang ini Ibu nanti boleh datang ke lapas yang ada di Ternate ini, di Rutan, di LPKA, itu semuanya sudah bersih. Dan juga kami berkolaborasi dengan Ibu Gubernur, itu juga akan dibantu fasilitas-fasilitas yang ada di LPKA itu akan dibantu nanti sama Ibu, termasuk fasilitas belajar.
Kemarin sudah dikasih bidang olahraga, televisi yang besar, sehingga mereka itu sudah bisa melakukan apa itu namanya wisata kan. Tapi wisata adalah dengan melihat perkembangan yang ada apapun, kita buka terhadap anak-anak ini. Yang dulunya di lapas itu orang tidak bisa baca Quran, saya bilang sisirkan mereka itu. Bagaimana mereka itu bisa membaca Quran bagi yang agama Islam, bagi yang agama lain juga kita tidak beda-bedakan. Karena itu kan persoalan agama, persoalan itu lakum dinukum waliyadin. Bagi agama dia, agama kita kan. Yang penting kita hablum minan nas. Ya ayuhan nas kan. Allah memberikan kepada kita, tapi itu kita jalankan. Maka itu juga Ibu Gubernur kemarin memberikan fasilitas terhadap anak yang baru lulus itu karena mempunyai prestasi, didukung dengan beasiswa. Ada 2 orang. Nanti satu lagi akan ada juga di Universitas Hairun. Dapat beasiswa dari Ibu Gubernur. Itu kan berkat kita membangun sinergitas tadi. Bahwa kami dengan Forkopimda, dengan APH lainnya, dengan Polda, dengan Danrem, kita berjalan dengan baik. Karena kita merupakan tidak bisa hidup sendiri, Bu. Dalam hidup ini sebagai orang yang beragama, yang pertama sekali adalah dia beriman kepada Tuhannya. Yang kedua, jujur terhadap keimanannya. Manusia itu sudah berintegritas. Begitu kita berintegritas, maka kita bisa bekerja dengan baik. Begitu kita bekerja dengan baik, akan menghasilkan apa yang kita inginkan. Maka kita membuat itu. Sedangkan manusia yang terbaik di dunia adalah manusia, kata Nabi, adalah manusia yang bisa berinteraksi sesamanya. Manusia yang mampu membangun jejaringan sesamanya. Manusia yang mampu membangun kolaborasi. Manusia itu bisa bersyukur kepada Tuhannya. Itu kata Nabi, bukan kata kita. Nah, inilah yang kita lakukan di Maluku Utara ini, sehingga Maluku Utara ini mudah-mudahan ke depan akan lebih maju. Dan saya akan bergerak ini untuk 2 lapas, satu rutan, satu bapas. Mudah-mudahan tahun ini mendapatkan WBK. Amin. Nah, itu sudah ke taraf Menpan. Mudah-mudahan dengan kita doain bersama, itu 2 lapas itu. Yang pertama adalah Rutan Suwesio, Bapas Tidore itu mendapatkan. Juga di Bapas Tidore itu sampai saya bilang, kalian bertanggung jawab, yang di bidang PK-nya mana, yang di bidang TU-nya mana. Ini ada lahan. Coba bertanggung jawab semua pegawai, ini ditanamkan. Kita tidak ada napi, tapi gunakanlah orang-orang yang ada di sana dengan undang-undang baru, dengan itu KUHP baru, kita bisa untuk menanamkan ketahanan pangan. Pertama adalah itu kita mendukung terhadap asas cita Presiden dan juga 13 akselerasi Menteri. Sehingga telah berjalan itu petik. Kemarin kita panen besar, panen jagung. Dan itu kita bagikan juga itu sebagian kepada orang-orang yang tidak mampu. Nah, itu juga di lapas-lapas ini sudah melahirkan orientasi di bidang ketahanan pangan. Kalau yang tidak ada, saya mulai dari rumah sendiri, Bu. Menanam dari rumah. Saya mulai itu yang pertama sekali dibilang orang di sini, nggak bisa Pak tanam ini, nggak bisa tanam bawang. Saya praktekkan di rumah saya itu kan, karena ada lahan di belakang, saya tanamkan tomat, saya tanamkan itu, kok jadi saya bilang, kenapa ini bisa, kenapa ini kita bisa tanam, itu kita misalnya untuk menghidupkan itu kan ada itu bunga kol. Kalau kita ke pasar di sini cukup mahal, Bu. Begitu kita ke pasar saya tanya 90.000, ada yang 100 yang besar kayak gini. Berarti kalau kita tanam ada 1.000 di depan lapas di dalam polybag, berapa mendatangkan? Yang pertama kita tidak menghabiskan duit. Kita tanamkan ada cabai ada 3, ada cabai hijau ada 3, ada itu nggak perlu beli. Yang pertama mendukung, pertama adalah keluarga. Apabila keluarganya itu akan menjadi baik, menjadi tentram, maka juga akan tentramkan. Kan administrasi juga akan tentram. Apabila keluarga menjadi damai, kerja pun akan menjadi damai. Apabila keluarga menjadi berantakan, juga kerja akan berantakan. Apalagi kita menghadapi dengan warga binaan yang bermacam corak kehidupan dengan peran bermasalah. Tapi itulah yang kita lakukan, mudah-mudahan pendekatan hati. Maka manajemen yang kita gunakan lebih baik manajemen kalbu. Saya tidak menggunakan manajemen yang bersifat kekerasan. Itu pendekatan hati. Dengan pendekatan hati inilah orang bisa ini. Kita bisa terdeteksi dini. Misalnya orang anak yang hilang, orang yang tidak pernah ada dikunjungi, ada pejabat yang mengunjungi. Di saat saya menjadi pemimpin di lapas, saya begitu. Saya itu dengan para pejabat, saya ajak mereka-mereka itu, kita duduk bersama,
Itu misalnya dengan hukuman-hukuman tinggi kita kumpulkan dalam sebulan sekali, duduk bersama, kita yang bayar, bukan orang itu yang bayar, tapi kita yang bayar, kita duduk bersama. Maka seluruh persoalan yang terjadi dalam hal-hal yang negatif akan terbongkar. Itulah deteksi dini yang saya lakukan. Saya tidak melakukan secara kekerasan, tapi pendekatan-pendekatan manajemen kalbu yang kita gunakan, mengetuk hati, memanusiakan manusia, maka orang pasti akan memberikan tahu apa yang terjadi di dalam. Maka begitu kita laksanakan untuk pendekatan apapun, untuk kita ambil apapun, cepat. Tapi kalau misalnya dengan secara kekerasan, bersifat kita otoriter, karena saya pemimpin, apa yang kita banggakan? Kehidupan kita ini selama-lamanya, misalnya secantik-cantik apapun kita juga akan mati. Sehebat-hebat apapun saya sebagai Kakanwil juga mati kan. Perjalanan kita tidak lama. Setelah itu mempertanggungjawabkan di dalam kotak 4 itu berat. Maka apa yang kita banggakan, tapi di saat kita masih hidup, masih ini, kita masih berinteraksi sesamanya, masih melihat sesamanya. Karena tidak sesuai, kita dilahirkan dalam dunia ini semuanya sama. Kita dilahirkan ibu, babang ini, saya dilahirkan juga tidak memakai baju. Kan tidak pakai baju semuanya. Semuanya menangis, kecuali yang bisu. Nanti yang tidak menangis itu pasti akan bisu. Kan sama-sama. Tapi dalam kehidupan kita lihat, ada orang jadi Kakanwil, ada orang jadi kayak ibu, jadi reporter, jadi bermacam-macam. Itu semua sangat tergantung kepada kesanggupan dan kemampuan manusia itu. Dan kemampuan itu sangat bergantung kepada pengetahuan. Kita bagaimana kapasitas kita, bagaimana kita belajar, bagaimana ikraknya kita. Mau itu untuk belajar, pasti kita akan menjadi orang yang berguna. Juga bagi warga binaan. Apabila itu yang ditegakkan itu, kita membangun sinergitas, itu membangun itu bagaimana ketahanan pangan, apalagi program presiden hari ini, 13 instansi menteri, apabila betul-betul dilaksanakan, itu Bapas, berfungsi Bapas, kita melakukan misalnya asesmen yang baik, itu sesuai aturan, itu saya rasa lapas ini akan mendapatkan kita kepada surga. Apabila betul-betul untuk melakukan orang-orang di dalam mengetuk hati mereka yang tidak bisa membaca Al-Quran, dia bisa membaca Al-Quran, yang agama mereka itu terhadap agama mereka, kita lakukan itu, insya Allah dia pulang, dia mendidikkan anaknya, itu ilmu yang bermanfaat yang mengalir kepada para petugas. Tapi kalau petugas bersifat arogan, mencari duit di dalam otaknya adalah tidak baik, itu akan mengalami suatu hal. Kita tidak bisa menafikan itu. Tapi ini juga lapas-lapas yang dibilang ada, itu kan tergantung dari manusianya. Makanya apabila pemimpinnya bagus, sudah pasti lapas itu akan menjadi bagus. Betul. Karena otak yang pertama rusak dari ikan adalah kepalanya. Apabila kepalanya itu bagus, maka ke bawah itu pasti bagus. Tapi apabila kepalanya tidak bagus, maka juga ke bawahnya juga akan hancur. Maka kenapa itu di sana? Maka saya tidak mau di lapas-lapas itu. Begitu saya tahu, saya sikat. Saya ngambilkan keputusan yang tegas. Ada tuh pernah temuannya tuh Pak. Kita kalau misalnya kita temukan, mereka itu akan kita pindah. Apabila itu dengan kekerasan, apabila ada kekerasan bahwa itu sudah kita temukan, kita akan tarikkan dia dulu kepada Kanwil untuk pembinaan selama masa pembinaan. Orang keterlibatan bahwa tidak adanya telah di SP3-kan oleh kepolisian bahwa dia tidak terbukti, tapi kita tarik dia ke sana. Dan setelah itu kita tempatkan lagi dia di lapas. Paling-paling akan kita tempatkan yang tidak lagi berhubungan dengan para narapidana, karena itu akan berbahaya terhadap persoalan narkoba. Maka narkoba ini sangat-sangat sangat-sangat berbahaya. Ya, kalau misalnya kita lihat di sini memang belum begitu signifikan. Tapi kalau saya lihat hari ke hari akan berkembang, karena dengan perkembangan tambang, dengan perkembangan yang ada di kepulauan, akan melahirkan hal-hal yang negatif. Betul. Maka dari situ akan datang juga bandar-bandar dari luar yang mempengaruhi orang-orang di sini, sehingga hari ke hari narkoba itu makin meningkat. Dengan perkembangan tambang itu kita melihat di Kalsel. Kalsel dulu juga tidak banyak, tapi dengan perkembangan tambang, isi di lapas Banjarmasin saja hari ini kadang 2.000 lebih. Pada saat saya di sana 2.400 orang lebih terlibat narkoba. Terlibat itu di narkoba itu ada 2.000, yang 400 itu urusan lain yang bercampur-campur. Di lapas wanita juga begitu. Ini kalau misalnya kurang perhatian, khususnya pemerintah daerah, itu menganggap itu sepele, itu bisa menjadi satu persoalan nanti.
Kan kadang saya melihat, maka di sini perlu adanya lapas narkotika yang harus kita persiapkan. Lapas narkotika misalnya di Sohibibbi yang akan menjadi provinsi masa akan datang, maka kita perlu tanah di sana 10 hektar, untuk Kanwil 2 hektar, sehingga bisa berkolaborasi pada satu saat nanti di kemudian hari akan menjadi lebih bagus Maluku Utara ini. Juga di lapas-lapas yang misalnya di Morotai yang belum ada lapas, belum ada bapas, nah itu harus terpikirkan, termasuk Taliabu. Bagaimana perjalanan misalnya di sana sudah ada kepolisian, sudah ada pengadilan, sudah ada kejaksaan, itu bagaimana membawakan tahanan di saat kemuruhnya air lautan yang tidak menentu, bagaimana tahanan dibawa ke sana. Itu kan membutuhkan perjuangan yang cukup hebat, bisa-bisa tenggelam di lautan. Ini kan yang harus segera, itu perhatian yang pertama dari pemerintah daerah, khususnya di Kabupaten Taliabu yang ada di Morotai, perlu ada lapas, perlu ada rutan di sana, supaya tidak perlu semoga tidak menyeberang laut antara Morotai dengan Tobelo. Karena seorang orang di sana dan juga orang-orang tuanya di sana untuk membesuk berat juga, kan itu kan juga terhadap rakyat yang ada di Maluku Utara ini. Maka itu ke depan itu yang perlu dilakukan untuk ada satu, bagaimana Maluku Utara ini juga dari Satprasnya, kalau kita melihat bangunan-bangunan yang ada di sini dengan yang ada di kabupaten-kabupaten lain, itu di provinsi-provinsi lain kayak antara bumi dan langit, Bu. Saya itulah baru pertama sekali masuk ke timur, itulah saya lihat bumi dan langit di bidang Satpras itu. Ya kan, kalau misalnya di bidang keramatamahan itu sama kita. Di bidang budaya-budaya di sini juga sangat-sangat hebat. Masyarakat di sini sangat sopan santun dan sangat berakhlak. Itu kita, maka saya masuk ke Maluku Utara ini sama kayak masuk di negeri sendiri. Apalagi saya pergi ke Tidore, pergi ke Kesultanan, saya lihat dengan Aceh, dengan Ternate, itu imbang-imbang lah, enggak ya. Makanya saya menikmati juga di Maluku Utara ini. Sudah berapa lama Pak Said di Maluku Utara? Sudah 10 bulan. 10 bulan, hampir setahun. Ini luar biasa. Ini kalau kita dengar ceritanya Pak Said, kalau menurut saya Pak Said ini kayaknya tempat Pak Said sudah. Kayaknya ini memang cocok sekali gitu dengan Pak Said. Ini kayak Pak Said harus di lapas gitu, harus memimpin di sini gitu. Tapi sebenarnya kalau saya boleh tahu, pendidikan Pak Said latar belakangnya ini mirip kah atau seperti apa? Saya kan dari umum kan. Saya yang pertama sekolah saya itu itu MIN, yaitu di Bernon, yaitu di Desa Tibaraya. Di Aceh ya? Di Aceh, yaitu di Kampung Asantiro itu. Itu saya dilahirkan juga di sana. Setelah itu saya menunjang pendidikan di SMP, yaitu di sana. Sambilan saya di pesantren pada saat itu. Ada 2 tahun di pesantren. Setelah itu saya masuk SMA ke Bernon. Saya siang harinya bekerja itu di toko. Saat SMA ini? Sama SMA. Saya sambilan sekolah juga kerja di toko kan. Di toko untuk paman saya. Saya bekerja. Setelah itu saya masuk 2 kuliah. Kuliah ada di YN Araniri pada saat itu juga di hukum. Itu dua-dua saya kuliah, tapi saya tidak tamat di kuliah hukum, yang tamat di YN pada saat itu. Setelah saya bekerjanya di Langsa, saya menamatkan SH-nya di Langsa. Setelah itu saya juga pada saat itu mengambilkan S2 di Langsa. Mengambil MH-nya juga di Langsa. Itu sejarah pendidikan saya di bidang itu. Tapi saya jadi begini, mungkin itulah nasib atau garisan takdirnya yang baik, atau suratan tangannya, atau yang baik, atau yang dikatakan Nabi tadi. Kita mampu membangun silaturahim, mampu membangun jejaringan. Di balik daripada itu mendatangkan keuntungan. Di balik daripada itu mendatangkan kebahagiaan. Yang pada dasarnya sudah Allah katakan 14 abad tahun yang lalu kan, bahwa manusia itu dijadikan Allah bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkuak-kuak untuk saling kenal mengenal. Di balik daripada itu mendatangkan syafaat, mendatangkan nikmat. Ini sebagaimana saya itulah membangun. Kita kan tidak dipandang orang Maluku, orang Ajam, orang di sini, tapi dari segi kebaikannya, la'allakum, itu kan Allah mengatakan bahwa manusia ini yang bertakwa, yang membuat kebaikan, kan tidak dibilang lain dalam segi kehidupan. Maka itulah yang
saya gunakan, inilah saya bisa berhasil kadang, bisa menjadi sampai tercapai karir saya sudah bagus sampai sudah menjadi Kanwil. Dan saya juga tidak berobsesi untuk besar-besar. Saya misalnya bisa dibalikkan juga ke daerah atau ke Sumatera saja, sudah alhamdulillah. Pertama saya bisa membahagiakan orang tua. Kalau saya di Aceh dulu, saya masih hidup, orang tuanya dua-dua masih ada. Itu ibunya sekarang ini pensiun guru tahun 2000. Berarti ini udah tahun 2025 ya. Berarti 85 tahun ibu saya. Bapak saya itu ada 96 tahun. Insya Allah masih bisa naik sepeda motor, masih bisa pergi ke masjid, masih sehat kan. Ya alhamdulillah. Kalau saya masih ada di sana, saya setiap hari Sabtu, hari Minggu, saya membawa beliau bawa ke tempat-tempat tamasya, buat tempat restoran, duduk-duduk, saya makan dengan ibu saya, dengan anak-anak saya, bisa membahagiakan. Mungkin dari segi itulah saya berbakti kepada orang tua, bisa menyenangkan hati orang tua. Di balik daripada inilah adanya satu kesuksesan. Kadang dengan doa-doa orang tua. Kita kan keberhasilan ini banyak faktor. Faktor juga kita berbakti dengan baik kepada orang tua. Inilah kadang mungkin kita kan dari segi kepintaran kita juga tidak begitu pintar, biasa-biasa saja. Ya kan? Tapi kalau dari ceritanya sih pintar sih Pak. Enggak lah. Dari lapas busuk, lapas kotor maksudnya ya, lapas kotor jadi. Itu kita bekerja kan karena membangun kebersamaan, membangun itu kan yang membangun kan anak buah kita. Iya. Bahwa satu kantor itu tidak bisa jadi apabila tidak didukung oleh semua sisi. Iya. Berarti kan di sini misalnya kayak di Maluku Utara ini saya membangun kebersamaan. Betul. Saya kalau dari segi kepintaran nggak ada, biasa-biasa saja. Yang pintar kayak adik-adik ini nih, yang masih muda-muda dia di bidang IT, bidang ini. Cuma saya memanfaatkan potensi-potensi kemampuan anak buah saya yang bisa bekerja di bidang keuangan, yang bisa di sini, yang bisa integritas mana, yang ini di bidang ini mana. Maka apabila ditempatkan pada posisi ahlinya, itu akan berhasil. Tapi apabila kita comot-comot karena dengan faktor duit, dengan faktor itu tidak akan berhasil. Maka apabila kita melihat mana apakah dia miskin, apakah kita tidak pernah membeda-bedakan. Yang penting dia mau bekerja dengan baik. Dan itu kita akan promosikan. Dan kalau bisa, saya katakan untuk Maluku Utara ini lebih baik orang-orang di sini. Misalnya jadi karutan, kayak misalnya jadi karutan di Ternate itu orang di sini, Pak Abduh. Saya memperjuangkan bagaimana orang di sini. Kemarin Pak Mukaddam, saya perjuangkan di Labuan, tapi nggak jadi. Pada dasarnya beliau itu sangat bagus, kerjasamanya dengan Pemda, kerjasama dengan ini. Tapi kan belum rezeki. Mungkin saya bilang sama beliau, kadang mungkin itu yang bisa merubah takdir adalah doa. Kadang mungkin Pak Mukaddam kurang baca doa atau salatnya masih kurang bagus. Maka apabila salatnya bagus, maka kehidupan kita juga akan Allah robah. Maka kadang mungkin salatnya masih juga bolong-boleng, maka Allah juga tidak merubahnya. Saya bilang sama beliau, karena beliau tidak jadi kemarin kan sudah kita usulkan. Juga apalagi yang masih muda-muda yang mempunyai kapasitas, biarlah orang-orang di Maluku Utara ini bisa berkarir. Dan apabila kayak saya bilang sama Bu Nona, silakan pergi keluar, sehingga dengan banyak kita berjalan, kita akan melihat dunia, banyak berjalan, banyak melihat, dan banyak akan bermanfaat di saat kita tinggalkan Maluku Utara. Kita sudah di Maluku Utara ini, saya dengan kapal berjalan ke sana dengan gelombang yang besar, itu kan akan menjadi makna di saat saya tinggalkan, saat saya tidak bertugas lagi di sini, itu akan menjadi kenangan, akan menjadi tulisan. Di kemudian hari itu akan menjadi manfaat yang sangat besar. Betul. Saya sudah melihat itu ada di sana ada kelapa kelapa bidu yang pendek-pendek. Saya sudah pulang. Ada pisang pisang itu boleh bobok yang itu pisang. Nah, bulu bebek itu. Itu kan saya sudah bawa pulang Pak. Sudah saya tanam di sana di kampung. Di Aceh. Saya bawa pulang tuh sudah jadi itu pisangnya juga sudah. Itu kan awal-awal dari sana saya kan ke Tobelo, saya lihat tuh wah kelapanya pendek-pendek betul ini. Kelapa bido. Saya ambil 2. Saya masukkan, saya bawa pulang, saya tanam. Itu sudah hidup sekarang ini. Jadi juga pendek-pendek itu. Belum berbuah, tapi kan sudah mekar dah segini, bagus kan, subur. Nah, kan mudah-mudahan bisa itu kan menjadikan bibit ke depan. Itulah yang kita lakukan di sini. Saya sangat senang. Maka saya bilang sama teman-teman, kita nggak usah stres. Yang pertama kita bersyukur hidup dimanapun kita berada, kita akan menjadi tenang, akan menjadi
damai. Tapi apabila kita berpikir yang enggak menjadi stres, sehingga kerja pun akan menjadi tidak bagus. Ini kayaknya karyawannya Pak Said nggak ada yang stres deh. Nggak ada, karena kita kan membangun kebersamaan, membangun kekompakan. Saya kan selama saya di sini, saya cuma melihat masjid-masjid atau gereja yang kotor-kotor, kami menurunkan, termasuk itu bakti sosial dari klien-klien pemasyarakatan itu yang menjalankan PB, yang lagi melakukan CB. Kami menurunkan ke masjid-masjid untuk membersihkan, termasuk 3 minggu yang lalu, yang terakhir sebelum saya berangkat ke Jakarta, kita bersih masjid yang terakhir, masjid itu Masjid Kesultanan. Itu kita bersihkan semua, karena pada saat itu saya akan hari Senin itu kami ada kegiatan di Rutan Ternate. Pada saat itu kan mendungnya luar biasa. Pada saat habis salat subuh saya lihat itu alamnya hitam. Ini kan saya datang gubernur, datang Polda, datang segalanya. Saya takut. Ini bagaimana ini bisa gagal nih kegiatan hari ini di sana. Penanaman pohon. Yang penanaman kelapa 5.000 kelapa yang untuk seluruh Maluku Utara. Kan setelah kita lakukan, maka di sini sebagai sampelnya di Rutan Ternate, saya takut lihatnya, maka saya bernazar, ya Allah, mudah-mudahan hari ini cuaca bagus, mendung saja, tidak ada hujan. Saya akan laksanakan salat nazar saya di Masjid Kesultanan. Saya kan tidak tahu Masjid Kesultanan. Di mana Masjid Kesultanan? Saya tanya lah, dibilang orang nih ada 3 di sini. Di ini yang jalan ke bandara. Begitu saya datang di sana kan tertutup. Saya lihat di WC-nya, dilihat di ini kotor kan. Masya Allah, ini ruang tempat ambil wudhunya kotor, di depan kotor. Kok bisa Masjid Kesultanan bisa kotor begini? Maka saya gerakkanlah pada hari Jumat, kami bergotong royong bersama membersihkan itu. Sudah bersih sampai ke depan-depan, sampai ke dalam, kami lap semua. Banyak debu-debu, yang itu banyak burung-burung itu kita lap, kita bersih, jadi bersih. Yang pertama sekali saya membersihkan masjid adalah Masjid Kalumata. Habis itu masjid yang ada di sana, ada beberapa masjid, ada 7 masjid yang telah kita lakukan kebersihan. Kita ingin menciptakan negeri ini yang indah, negeri ini yang kecil, yang mungil. Bagaimana menjadikan keindahan menjadi Taibatul Warabul Gapur. Dan saya terinspirasi dengan Kampung Tidore. Tidore itu negeri yang kecil, bersih, indah. Kenapa di Ternate ini nggak bisa? Kalau kita bersama-sama, saya rasa bisa. Yang pertama juga perangkat-perangkat itu, baik kami yang dari pusat, pegawai-pegawai pusat dengan OPTD, bergeraknya wali kota, insya Allah ini dalam sekejap bisa bersih. Misalnya dalam 1 minggu ini 3 kampung, 2 kampung dibersihkan oleh seluruh kepala-kepala dinas, diturunkan pasukannya pada saat Jumat bersih. Nanti Jumat ke depan kampung ini, habis itu memsosialisasikan ini kota mati, jangan itu kan, siapa yang melemparkan di sini akan kena denda. Misalnya di pinggir-pinggir laut itu itu kan disosialisasikan. Habis itu diperankan kepala desa kan, kepala desa itu yang akan memungutkan itu oleh perangkat yang ada di sana dengan biaya berapa, 20.000 dalam per minggu, sehingga itu ada orang yang memungut, membawa ke pinggir-pinggir jalan, sehingga itu kota yang kecil ini akan menjadi kota yang bersih, menjadi kota yang nyaman, dan akan menjadi keteringatan dengan indahnya adanya itu. Kita melihat di sana ada dua apa itu di sana di Telore, bukan itu yang ada danau itu. Danau Tolire besar dan Tolire kecil kan. Kita lihat alam-alam yang indah. Pasti orang akan datang ke sini. Dengan keindahan, dengan itu kan, dengan kemungilan kotanya itu dengan kotor. Ya itu kan, mudah-mudahan ke depan Pak Wali Kota dan masyarakat bisa ada rasa memiliki terhadap negerinya, sehingga negeri ini menjadi betul-betul negeri yang indah kan. Karena kami pernah itu di tengah laut, waktu kami pergi itu dengan gelombang yang besar, tersangkutnya dengan sampah, bolang-oleng lah di tengah laut. Saya takut juga itu. Sampah dari Kalimati itu pas. Makanya itulah yang kali-kali mati itu kan di saat hujan, itu dia akan diberangkatkan sama hujannya, sama airnya, dan itu ke laut. Itu makanya akan perlu ada sosialisasi, memberikan
itu kepada masyarakat sehingga ada rasa kesadaran. Saya rasa persoalan sampah ini enggak rumit-rumit sekali lah. Kalau kita mau, yang pertama kami juga dari pemerintah pusat khususnya pegawai Direktorat Pemasyarakatan dan warga binaan akan kami libatkan untuk itu. Saya waktu di Langsa itu tiap-tiap hari Jumat saya mengeluarkan narapidana untuk membantu pembersihan kota. Kan di sini juga bisa. Di sini juga sama, berarti warga binaan juga turun. Bisa kita turunkan. Makanya inilah waktu saya di sini saya langsung turunkan. Saya bilang yang itulah setengah, yang itulah ini bagaimana kita menciptakan, mengintegrasikan mereka itu dengan masyarakat. Apa juga dikatakan bahwa ini lembaga pembinaan, bukan lembaga penyiksaan, tapi lembaga pembinaan. Kita bagaimana membina mereka itu menjadi orang-orang yang berguna bagi agama, bangsa dan negara. Karena kan setelah itu mereka juga akan kembali ke masyarakat ya. Ya, dengan itu kayak di sekarang ini di lapas ini kan di tempat wanita, saya bilang kenapa sih di sini konsumsinya masyarakat di sini adalah masyarakat konsumtif. Masyarakat yang pagi-pagi sudah pergi ke warung makannya, dia tidak masak. Kenapa sih di tempat lapas wanita ini nggak dibuat apa misalnya yang kearifan lokal yang dimakan di sini? Ya itulah, panggilkan SMK di bidang tata boga, latihkan mereka, buatkan satu ruangan yang higienis, itu dimasak apa itu, bawa wartawan sehingga dilihat higienisnya, dipromosikan keluar, lalu kita taruh di warung-warung yang ada di pinggir-pinggir itu, dan mereka itu tidak susah. Mereka ada primi, kita juga itu pegawai yang membawa makanan juga ada. Maka ini kemarin sudah ada pelatihan dan ini akan kita lakukan. Bagaimana lapas wanita itu jangan tidur nyenyak saja, saya bilang. Bagaimana mereka itu bisa bekerja juga di lapas anak. Coba Ibu lihat sekarang ini. Dengan kita menerima itu yang yel-yelnya. Ya, itu kan menjadi hidup, menjadi kayak sekolah. Orang tidak tahu lagi itu lapas. Tapi bagaimana itu suasana pesantren. Bagaimana kita lakukan itu menjadikan tempat pendidikan. Ini yang kami lakukan di Maluku Utara ini. Ini selama 10 bulan Pak Said. 10 bulan. Dan saya ingin bekerja sama terus dengan instansi terkait, juga dengan para ulama, dengan juga para rohaniawan yang dari agama lain, ya silakan. Kita tidak membeda-bedakan itu. Yang penting kan menurut itu kan kepercayaan dia dan kita akan jalankan. Tapi bagi Muslim saya tekankan itu di bidang sholatnya, di bidang itu. Untuk apa kita sebagai Muslim kita katakan Muslim tapi kita tidak sholat. Tapi kalau sholatnya bagus, pasti seluruh persoalan yang lain juga akan bagus. Ya kan? Apalagi kita pada malam harinya habis maghrib ada baca Yasin, sekali ada baca surat Muluk, itu kan akan terbebas kita dalam hal-hal di saat kita di dalam kota 4 itu. Itu sangat berat nanti. Betul. Di dunia ini kita nggak lama-lama kan? Ini perjalanan hari ke hari, sebentar-bentar sudah ulang tahun, sebentar-bentar itu kan mendekatkan kepada kematian. Maka apa yang kita banggakan dengan jabatan, saya bilang sama teman-teman, tapi kita bekerja baik saja. Kalau kita dihargai, sudah pasti dihargai. Nggak perlu kita bilang pun orang akan menghargai. Dengan kita berbuat kebaikan, pasti orang akan membalaskan kebaikan. Betul, kan begitu. Betul sekali. Gitu Ibu. Ini Pak Said kan dari Aceh ya. Kan lama sekali di Aceh terus akhirnya ke Maluku Utara. Ini kayak ke Kalimantan dulu. Iya, dari Aceh, Kalimantan Barat nih ya Pak Said ya. Dan ini timur. Di timur. Kayak Pak Said ini kelihatannya cinta sekali dengan Maluku Utara. Saya kan bukan. Saya juga waktu saya juga di Kalimantan juga saya bisa kayak kampung sendiri juga. Begitu ke sini makanya kan di mana negeri kita pijak, disitulah langit yang kita junjung. Betul. Maka begitu kita lakukan itu, semua dimanapun akan tentram. Betul. Dan kita berdoa sama Yang Maha Kuasa, ya Allah tempatkan saya di sana dan saya juga bisa beradaptasi sebagai alam yang ada di sana. Mungkin dengan doa-doa kita lah di saat kita di sini juga biasa saja, nggak ada persoalan. Yang penting kita bisa saling menolong, bisa untuk berbuat kebaikan dan mendatangkan kebaikan bagi umat sekalian kan. Betul sekali Pak Said. Kalau selama 10 bulan Pak Said menjabat nih, apa program yang Bapak rasa kayak ini tuh paling berdampak ke warga binaan? Itulah paling yang berdampak kepada ini. Yang pertama sekali itu adalah program kalau di bidang rohaniawan, itu di bidang kita kemandirian, di bidang kepribadian, itu adalah misalnya kita bekerja sama dengan seluruh itu di bidang keagamaan dengan Kemenak, dengan itu saya katakan sama Kalapas Karutan, buatlah kerjasama yang baik sehingga itu orang-orang yang di dalam ada orang-orang yang datang.
Dan apabila ada orang yang di dalam itu yang kasusnya apa, dia mampu keagamaan, bagaimana mereka itu menjadi ustadz di dalam sehingga bisa mengajarkan orang di sini. Betul. Maka apabila itu dilakukan secara baik, itu dipatrol, diteliti, dilihat, diawasi, dan mudah-mudahan itu orang itu pasti akan menjadi. Apabila mereka melanggar dari itu, cabut hak-hak mereka sehingga mereka akan belajar dengan baik. Bisa kita paksakan, ada hak dan kewajiban di sana. Maka itulah yang kita lakukan, mudah-mudahan jadi baik. Dan juga kita bekerja sama di bidang ketahanan pangan, itu sangat berdampak. Program Bapak Presiden, program 13 akselerasi menteri itu sangat berdampak kepada ini UMKM. Apabila di lapas-lapas ini mampu melahirkan UMKM, sehingga kita apakah kearifan lokal yang ada di Maluku Utara ini bisa kita buat sehingga kita bisa mempamerkan di saat IPAPES dalam 1 tahun 2 kali di tingkat nasional. Produk dari sini bisa kita bawa ke tingkat nasional. Maka itu kita lagi tingkatkan kerjasamanya antara lapas dengan instansi terkait, dan itu Ibu Gubernur sangat mendukung. Ibu Gubernur yang pertama untuk lapas anak dan lapas wanita, nanti Ibu Gubernur akan datang kembali. Oke, untuk lihat ini Akan lihat itu sangat berdampak dalam program di bidang ketahanan pangan, kemandirian dan kepribadian. Ini terima kasih banyak ya Pak Said ya untuk pemaparannya, dan bisa saya tangkap juga kalau Pak Said ini benar-benar bekerja dengan hati, pendekatannya itu ya, cara memimpinnya itu benar-benar dengan hati. Dan juga kalau dilihat Pak Said ini kayaknya sibuk sekali ini bekerjanya. Kalau boleh tahu bagaimana sih Pak Said membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan Pak Said ini yang luar biasa? Saya dalam hidup ini, setelah saya kan pernah mengalami bahwa saya pernah diagnosa di luar negeri, khususnya di Penang itu di Kuala Lumpur. Saya sudah pernah diagnosa dari dokter bahwa saya 3 bulan akan lumpuh total. Pernah didiagnosa? Diagnosa. Karena pada saat itu tangan saya kalau pegang begini ini kayak terbakar. Perasaannya kayak terbakar, pegang kaki juga kayak terbakar. Begitu dia diperiksa secara menyeluruh bahwa saya kan waktu diperiksa pertama tidak dapat. Habis itu kan di sana kan terintegrasi, dokter di sana nggak sama kayak tempat kita. Dia pemeriksaannya dari satu dokter kepada dokter yang lain dengan pelayanan yang sangat prima. Itu kita dibawa dan perawat dari satu tempat kepada tempat yang lain. Setelah itu sampai ke dokter otak bahwa saya ada ditemukan di sini ada satu persoalan yang harus dioperasi segera. Tapi dikatakan sama ibu saya, sama mami saya, jangan operasi kepala, pulang aja ke sini. Waktu saya di sana, saya pulang. Di saat saya pulang dari Kuala Lumpur ke Aceh, saya berjalan-jalan pulang, dibilang sama ibu saya, kamu harus salat tahajud tiap malam, jangan pernah tinggal, dengan syarat di saat rakaat yang terakhir baca ya Wahab 44 kali. Baru saya lakukan itu baru 2 bulan setengah, saya tidak ada sakit lagi. Pegang kayak gini, itu kayak gini kan udah aman. Maka saya datang lagi setelah 3 bulan ke Kuala Lumpur, periksa kembali, dibilang impossible, nggak mungkin. Kenapa bisa sembuh? Saya bilang itu kekuatan ilahi. Semuanya yang bisa menghilangkan penyakit dengan sujudnya itu, maka kadang kehilangan itu kan menjadi sembuh. Dan saya sekarang sudah sehat. Itu diagnosa dalam jangka 3 bulan bisa menjadi lumpuh total, saya juga takut. Tapi kan dengan itu kata ibu saya, itu saya praktekkan itu. Maka saya selama 14 tahun itu sampai hari ini, itu saya kan untuk menjagakan lapas, itulah pada malam hari. Kadang-kadang istri saya kan menggerutu juga. Saya kan jam 3 malam udah saya telepon lapas-lapas. Tapi kalau di sini saya nggak pernah telepon, karena di sini tidak sama dengan lapas-lapas yang ada di luar sana. Di sana kita perlu banyak pengawasan. Di sini kan tenang. Maka kalau kita untuk menjadi pimpin, untuk menjadi tenang, menjadi aman, menjadi tidur lebih enak, lebih baik di Maluku Utara. Kita kan memang kalau dikatakan sama kabit saya, di sini yang paling susahnya di saat lihat Tripiloka. Begitu mau pulang, itu Tripilokanya mahal. Itu aja beda. Itu aja. Yang bikin gak tenang itu aja. Bikin tenang waktu lihat Tripiloka mau pulang. Katanya saya mau pulang ke Aceh kan. Kita mau pulang ke sana, begitu lebaran 13 juta.
Tiket pesawat aja dari sini ke Aceh itu 13 juta. Waktu saya pulang hari itu, waktu pulang Lebaran. Masya Allah, mahal sekali Pak. Iya, 13 juta. ya waktu saat itu Lebaran, waktu saat kada bulan Ramadan itu, Iya, mau menunjukkan itu, karena itu mungkin mereka itu juga sekali-kali mencarikan keuntungan. Kapan juga kan, sama kayak orang potong padi kan, sekali-kali dia potong padi kan, yang potong. Ini kan kesempatan orang pulang maka dinaikkan, kita nggak tahu itu kebijakan dari pemerintah kan, kita nggak tahu. Nah, inilah persoalan yang ada di sini. Makanya kan pegawai-pegawai yang ditempatkan dari luar ke sini menjadi susah di saat dia pulang. Ada pegawai yang ditempatkan misalnya dari awal di sini, ada yang nggak pulang-pulang, nggak sanggup pulang. Dengan harga mahal, di sini dia tidak bisa menyimpankan duit, apalagi pulang. Ada yang dari Aceh itu orang tuanya datang ke sini sampai 4 bulan nggak pulang. Sampai saya tanya karena orang Aceh, dia datang si Fahmi itu, saya bilang, kenapa bapakmu udah berapa lama sih nggak ada duit Pak untuk pulang, sehingga saya beli tiket dia pulang ke Aceh. Bapaknya kan nggak ada duit untuk pulang. Inilah yang memberatkan di sini, karena kan karena pegawai negeri di sini kalau saya lihat tidak seimbang dengan apa yang kita beli di luar. Berbeda yang ada di Jawa, berbeda yang ada di sana. Maka di sini orang pegawai negeri kalau bisa dia berusaha sambilan dan hebat di sini. Kalau dia bisa bercocok tanam, bisa membuat pertanian yang baik, sambilan dia itu bisa memanfaatkan potensi dan akan menjadi orang kaya. Karena orang di sini kecuali kita malas. Karena saya melihat kalau kita baca sejarah di sini, saya melihat terhadap kehidupan di sini dari zaman dulu, ini negeri yang hebat. Sama kayak Aceh. Orang tua di sini kita dapat melihat itu dengan cengkeh-cengkehnya yang sudah lama-lama. Berarti kan orang sekarang tidak ada merenovasikan itu untuk meremajakan. Punya nenek-nenek moyang yang kita makan, punya nenek moyang kita. Berarti kan orang-orang dulu itu palanya semuanya kan berjalan. Berarti kan perjalanan perekonomian di sini hebat itu. Betul sekali. Makanya itu kalau pertanian juga digerakkan kembali dengan baik oleh Dinas Pertanian, saya rasa orang di sini tidak ada yang miskin, kecuali pemalas. Kalau tidak malas, enggak bakal menjadi miskin di sini, Bu. Betul. Banyaklah kekayaan alam. Kekayaan alamnya sama kayak di Aceh, enggak ada beda juga itu. Makanya kalau kita buat penelitian, negeri-negeri yang memiliki waliullah, negeri-negeri yang memiliki mufti-mufti zaman, itu di negeri itu memiliki hasil alam yang melimpah. Coba kita bandingkan, coba kita lihat misalnya dari negara Arab, dari negara-negara dari Aceh, dimanapun, di Papua, itu kan kalau kita lihat sejarah itu adalah kekuasaan daripada Tidore. Itu menunjukkan pernah melahirkan ulama di sana. Mungkin datang Portugis, datang penjajah, menjadilah di sana misionaris, hancur di sana. Tapi itu kan tempat melahirkan para waliullah, sehingga tambang, emas, apapun ada di sana. Ya kan dari fosilnya orang yang itu memiliki itu, maka akan mendatangkan emas kan. Betul. Ya kan, ya masyaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudu min atharis samawati wal ard fanfudu la tanfuduna illa bisultan kan. Bahwa jin dan manusia tidak mampu menerobos antara satu galaksi kepada galaksi, antara petala pertama kepada petala yang terakhir, sampai memancarkan energi, memancarkan emas, memancar gas, apapun yang ada di tanah kecuali illa bisultan. Maka orang Maluku Utara ini kalau mau menguasai ini harus mengasih pendidikan. Maka saya pernah menyarankan sama Pak Wali Kota di saat saya duduk, kenapa sih enggak terpikir Pak Wali untuk bagaimana kita memikirkan anak-anak yang di tingkat SMA yang memiliki keberlian ilmu, kenapa nggak disekolahkan di sekolah Jawa yang bagus-bagus itu, dibiayai siswa, sehingga orang Maluku Utara ini 10 tahun akan datang, ada yang di Weda, ada yang di sini, itu akan bisa menguasai alam yang ada di sana. Dengan ahli dia nanti bisa dia sekolahnya di ITB, bisa sekolahnya ada kemampuan itu, dia pasti akan menguasai alam yang ada di sini. Tidak lagi orang datang untuk ini. Kita tidak bisa juga menyalahkan orang karena kita ilmu. Kalau itu dilakukan, saya rasa Maluku Utara ini akan menjadi negeri yang cukup sempurna. Betul sekali. Jadi kita memanfaatkan anak-anak daerah gitu. Anak-anak yang ada di sini kan sebagai putra-putra di sini kan. Dia lahir, Ibu Gubernur saya lihat orientasi ke situ ada sama beliau, dan beliau perhatian tinggi. Saat kami juga berbicara sama beliau sangat antusias untuk menciptakan, membangun negeri ini menjadi negeri yang modern. Sangat memperhatikan anak muda. Anak-anak muda, misalnya ada demonstrasi, beliau turun.
Beliau peduli, enggak akan meninggalkan ini kaulah ke depan, enggak. Beliau datang, maka menjadi tentram. Ya kan, ada rasa kepedulian pemimpin, maka dia juga bertanggung jawab kan. Kalau sebagai kita kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyah, tiap-tiap kita pemimpin bertanggung jawab terhadap kepemimpinan kita. Kita di dunia bisa kita untuk berarogan, untuk semua kekuasaan bisa kita gunakan kan. Misalnya kita ke Kanwil menggunakan kekuasaan dengan segala cara, masih ada cara, tapi kan itu harus dipertanggungjawabkan. Begitu kita mati, bagaimana nanti di saat kita di dalam kuburan kita sendiri. Sebagai pemimpin ya Pak. Nanti kan dihisapnya juga besar. Betul. Maka itulah yang kita lakukan. Ya mudah-mudahan kita hidup ini yang pertama baik di dunia dan juga baik di akhirat. Juga jangan kita jadi miskin di dunia juga di akhirat juga miskin, ini yang bahaya. Di dunia juga kita juga kalang kabut, di akhirat juga kalang kabut, ya susah kan. Betul. Kalau kita dua di dunia kurang mati tampak kalah untuk yang lama-lama kan. Itu nenek moyang kita berapa tahun sudah di dalam kuburan. Kita hidup di dunia itu berapa tahun. Habis itu udah panah kan. Maka hidup ini enjoy sajalah. Kalau bagi saya hidup ini membuatkan yang terbaik untuk negeri, bisa membuat negeri ini menjadi tenang dan itu akan terkenang. Ada legacy yang kita buat, ada kenangan yang kita buat. Itulah yang namanya barakah umur. Barakah umur bukan panjang umur, tapi ada kehidupan yang kita buat, yang kita tinggalkan terhadap negeri sehingga akan dikenal kayak Sultan Nuku. Sultan Nuku seakan-akan beliau baru kemarin meninggal. Anak yang SD sudah bicara Sultan Nuku, seakan Sultan Babullah. Kenapa mereka itu dibicarakan oleh orang-orang? Itulah barakah umur, dia umurnya tidak panjang tapi mempunyai kebaikan yang dia tanamkan sehingga dia dikenang sampai akhir masa, sampai kiamat dunia. Itulah yang namanya barakah umur, bukan kita panjang umur. Itu usia kita sudah Allah tentukan. Bahwa kamu 60 tahun, 40 tahun, 20 tahun sudah Allah tentukan. Tapi barakah umur itu adalah kita membuatkan kebaikan, menanamkan ada nilai yang kita tinggalkan di dunia ini. Maka di saat kita ada jabatan, tinggallah kebaikan-kebaikan. Jangan meninggalkan di saat kita pergi, dia bilang sama orang, alhamdulillah sudah pergi bapak itu. Ya kan? Itu kan menjadi soal. Kan ada kita berangkat, orang senang. Alhamdulillah bapak itu sudah berangkat. Tapi kan ada orang di saat kita berangkat, orang nangis. Itulah kan karena menanamkan kebaikan tadi. Maka dalam hidup ini kalau mau jadi tenang, buatlah kebaikan. Dan kita nggak perlu iri dalam hidup ini. Positive thinking aja. Kalau kita dalam 1 hari sampai 30 hari kita praktekkan dengan positive thinking, melihat orang miskin, ya Allah jadikan dia kaya. Kita lihat orang yang itu binatang sakit, ya Allah sembuhkan dia. Itu kan dengan positive thinking. Dalam 1 tahun, dalam 1 bulan sudah berubah hidup kita. Tapi kalau kita melihat itu ada kekayaan, wah dari mana dia ambil duit? Yang berpikiran yang negatif menjadikan kita juga negatif. Maka hidup ini menjadi tenang. Dan itu rezeki telah Allah dapatkan semua. Kita juga tidak korupsi. Kadang-kadang kita beli tanah dengan murah menjadi mahal. Itu kan harta yang tak kamu duga, tak kamu sangka. Wala yaktasib, harta tak kamu duga, tak kamu sangka. Itu pasti ada. Maka kita nggak perlu iri dalam hidup ini. Jabatan juga begitu. Kalau Allah sudah menempatkan kita di Maluku Utara, memang inilah tempat kita. Karena 400 tahun sebelum kita lahir sudah tertulis di Lauh Mahfuz, kamu di Maluku Utara. Tapi yang bisa menggeserkan itu doa. Kadang mungkin saya kurang baca doa dan saya bisa kenal dengan orang di sini, maka di tempat kali Maluku Utara. Gitu, Bu. Iya, betul sekali, dan semoga Pak Said juga bisa meninggalkan kesan yang baik untuk Maluku Utara. Amin. Amin. Semoga programnya juga berjalan dengan baik dan lancar. Pak Said, terima kasih banyak untuk pemaparannya yang sangat lengkap sekali, Pak Said. Banyak sekali yang bisa kita petik dari penjelasannya Pak Said dari tadi. Terima kasih banyak Pak. Tapi mungkin Pak Said ada closing statement, penutup lah, semacam pesannya Bapak untuk khususnya untuk anak binaan, untuk masyarakat, atau untuk Maluku Utara. Dipersilakan Pak Said. Ya, saya pertama sekali di sini itu kan ini negeri orang-orang beriman, negeri-negeri para waliullah. Dan apabila ini saya mengharapkan khususnya kepada generasi muda, tunjukkan pada dunia mereka itu ada.
binalah kepribadian mereka sedemikian hebat, Maluku ini pasti akan dikuasai oleh anak-anak Maluku itu sendiri. Nggak mungkin akan dikuasai oleh orang apabila mereka telah siap. Itu yang bisa kita sampaikan. Lebih dan kurang kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Said, saya closing sebentar ya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Said untuk pemaparannya, untuk pesannya yang luar biasa, dan untuk penjelasannya dari tadi, dan untuk kehadirannya tentu saja Pak Said. Terima kasih banyak sudah hadir di studio Tribun Ternate. Dan untuk Tribuners yang menonton, semoga episode kali ini bermanfaat untuk Tribuners sekalian. Saya Galmira pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.